Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Makanya bos, jangan usik makhluk yang namanya perempuan. Kalau cubitan sudah beraksi, bos bakal repot sendiri, hehehe. Brian menimpali, Gea hanya tersenyum melihat candaan mereka. Kamu ini sepertinya sudah beralih kubu. Apa mau pindah majikan, ujar Daniel. Saya akan memilih kubu yang lebih berkuasa, bos. Sepertinya istri bos akan jadi penguasa selanjutnya, hehehe. Brian makin mencandai sang bos. Oh gitu ya sekarang, lihat saja nanti kamu Brian, ujar Daniel dengan nada mengancam. Lihat apa sayang, jangan suka mengancam orang. Kalau dia mau pindah nggak masalah, namanya asisten Brian itu realistis. Nisa yang menyahut membela Brian. Sayang, kan aku yang suamimu, kenapa belain Brian sih? Rajuk Daniel namun malah membuat semua orang tertawa. Udah entar malah jadi merajuk beneran, jangan bercanda lagi. Enakan nikmati perjalanan, Nisa pun menengahi. Mereka pun menikmati pemandangan sekeliling. Nisa tersenyum senang saat wajahnya diterpa angin, seolah rasa dingin tak dihiraukannya. Sayang, besok kita ke sana ya, ucap Nisa sambil menunjuk sebuah tempat. Oh, itu namanya Church of San Giorgio Maggiore, gereja putih terang rancangan Palladio di pulau yang dipenuhi seni, memberikan panorama Venesia dari menara. Kalau mau lihat Venesia dari ketinggian ya di sana sayang, jelas Daniel. Kalau itu sayang, tanya Nisa lagi sambil menunjuk sebuah tempat. Itu kalau nggak salah Galeri dell'Accademia, museum karya seni Venesia dari abad ke-13 hingga 18, dengan lukisan karya Titian, Canaletto, dan Tiepolo. Di sini banyak banget tempat-tempat seperti museum gitu sayang, untuk meletakkan barang-barang antik, jelas Daniel lagi. Sayang, kok tahu semua? Emang sering bertemu ke sini? Tanya Nisa. Cuma 3 kali kalau nggak salah. Yang pertama saat kuliah dan pergi ke sini sama teman-teman kuliah. Terus temenin mama sebelum aku jadi CEO kantor. Terakhir aku pergi pas lagi suntuk. Sampai-sampai Brian pun lupa ku ajak. Sampai Brian kalang kabut nyari aku sayang, tutur Daniel mengingat masa lalunya. Wah, kalau gitu nggak bakal takut nyasar di sini sayang. Soalnya kamu pasti udah paham sedikit banyak, ujar Nisa. Insya Allah sekarang enggak sayang, tapi waktu pertama dulu aku beberapa kali nyasar. Di sini banyak gang-gang kecil, jadi mudah banget kita nyasar. Tapi begitulah seninya liburan di sini. Makanya nanti biarpun saya mau ngambek, jangan pernah jauh-jauh dariku ya. Tapi kalau pengen ngerasain tersesat sih nggak apa-apa, asal jangan nangis aja. Hehehe, guna Daniel. Ya janganlah sayang, bisa-bisa aku nangis kalau kesesat, saut Nisa. Makanya nanti kalau mau ngambek, nunggu di hotel aja ya, jadi nggak sampai nyasar ya sayangku, ucap Daniel sambil mengusap-ngusap rambut istrinya. Lagian ngapain aku mau ngambek? Si sayang, Nisa mempertanyakan. Iya ya, aku nggak boleh bikin istriku ngambek, bisa-bisa aku kena ceramah mama, hehehe. Daniel tertawa mengingat dia akan diomeli sang mama. Ya ampun sayang, aku belum ngabarin mama sama ibu, mereka pasti nungguin kabar dari kita, celetuk Nisa begitu ingat saat sang suami menyebut mama. Tenang aja sayang, aku udah kabarin mereka, makanya mereka nggak telepon, apalagi pas aku bilang kamu perlu istirahat, karena kamu mabuk udara, jadi jangan khawatir begitu sayang, tutur Daniel menjelaskan. Oh syukurlah kalau gitu sayang, kirain belum ngabarin mereka, sampai panik aku, Nisa bernapas lega. Setelah cukup lama berkeliling, akhirnya mereka sampai. Brian dan Gea begitu sigap menjaga kami, terutama Gea yang bahkan bisa dihitung bicaranya, hanya menjaga keamananku adalah prioritas baginya. Sayang, kita makan malam di sana saja ya, boleh ya? Tunjuk Nisa restoran yang berada di tepi Laguna. Boleh saja sayang, asal kamu mau makannya, saut Daniel sambil tersenyum dan merangkul pundak istrinya.
Asik kita duduk di sana sekarang ya, sambil menikmati suasana malam di sini, ucap Nisa girang. Iya sayang, apa yang saya mau boleh. Nisa pun menarik suaminya untuk ke restoran itu. Daniel, Brian dan Gea hanya mengikuti langkah Nisa. Setelah mendapatkan tempat duduk yang berada di pinggir agar Nisa bisa menikmati pemandangan sore di sana, seorang pelayan datang dan menanyakan keinginan mereka. Karena belum waktunya makan malam, Daniel meminta teh dan kopi serta makanan kecil untuk menemani mereka bersantai. Setelah matahari benar-benar terbenam, mereka malah menuju kamar sejenak. Nisa hendak menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Meskipun berada di negeri orang, toh bukan alasan untuk melarikannya. Selesai menunaikan sholat maghrib, Nisa dan Daniel kembali turun dan sebelumnya sudah janjian kembali dengan Brian dan Gea. Mereka pun berkumpul di restoran dan pelayan kembali datang menanyakan pesanan mereka. Mereka pun mulai memesan dan benar saja, hidangan mereka sekarang didominasi oleh seafood. Tak ada lagi daging-dagingan, bahkan ayam ataupun sapi, hanya ada makanan laut beserta kentang goreng dan salad. Nisa yang biasa hanya kenyang dengan nasi melahap begitu banyak menu. Untung saja ada spaghetti, setidaknya bisa bikin Nisa kenyang sambil ngebayangin makan mie goreng ala Indonesia. Sayang, kamu makan bubur? Tanya Nisa heran akan makanan yang dimakan Daniel. Bentuknya yang seperti bubur membuat Nisa berpikir jika itu sungguh bubur. Ini sup kentang sayangku, hehehe. Iya, emang mirip bubur, tapi nyebutnya bukan bubur. Daniel tertawa kecil mendengar ucapan sang istri. Begitupun Brian dan Gea. Nisa benar-benar terlihat polos. Saya mau cicip, tanya Daniel menawarkan sambil mengulurkan satu sendok ke mulut sang istri. Nisa masih ragu namun mencoba membuka mulutnya. Ini halal sayang, gak ada daging apapun, imbuh Daniel yang tahu isi pikiran istrinya. Hehehe, tahu aja sayang nih. Nisa pun membuka mulutnya. Nanti kalau mau liburan cari negara yang mayoritas Islam aja, biar gak susah cari makannya. Misalnya ke negara Arab dan sekitarnya, atau ke Malaysia. Jadi Nisa bisa menikmati makanannya, saran Brian menimpali. Nah, gitu juga bagus sayang, saut Nisa menyetujui saran Brian. Iya sayang, nanti sekalian kita ajak ibu dan keluarga yang lain. Kita umroh biar ibu dan mama senang. Selama ini mama juga pingin haji tapi katanya belum siap. Jadi kita umroh saja dulu. Mau kan sayang? Tanya Daniel setelah bicara panjang lebar. Boleh juga sayang, sekali-kali pergi rame-rame sama keluarga. Sekalian ibadah pasti menyenangkan, seru Nisa, mulutnya masih mengunyah udang yang lumayan besar. Iya, tapi nanti ya kalau aku punya waktu luang. Oke deh, kenyang juga akhirnya sayang. Nisa melap mulutnya yang sepertinya benar-benar sudah selesai makannya. Hehehe, akhirnya istriku bisa kenyang tanpa nasi, kekeh Daniel. Sebentar lagi ada makanan penutup sayang, masih muat kan? Tanya Daniel. Nisa hanya mengangguk, membuat yang lain malah tersenyum. Nisa benar-benar punya hobi makan, namun anehnya badannya tidak pernah gemuk. Selesai dengan makanan penutup, Daniel mengajak Nisa berkeliling hotel agar pencernaan Nisa lancar. Setelah makan lumayan banyak, Brian dan Gea mengikuti, namun dari jarak yang lumayan jauh, hingga mereka tak mendengar apa yang bos dan istrinya bicarakan. Sayang, udah gak sakit kan? Tanya Daniel sambil melirik ke bawah. Apaan sih sayang? Nanti dilihat yang lain gak enak. Nisa pun celingukan. Gak kedengaran sama Brian dan Gea sayang. Mereka jauh tuh. Kalau orang sini mana ngerti kita ngomong apa? Jelas Daniel. Iya, gak ngerti omongannya, tapi mata sayang itu loh bisa dipahami semua orang, termasuk asisten Brian dan Gea, ucap Nisa menekankan. Hehe, apa iya sayang? Tiba-tiba Daniel jadi seperti orang bodoh. Apa ini efek dari cinta dan bahagia? Hahaha, sayangku kok jadi gini ya? Nisa mempertanyakan kelakuan suaminya. Hehehe, mungkin efek dari bahagia karena sudah berhasil membobol gawang. Jadi gini sayang, kekeh Daniel menyadari kelakuannya sendiri. Apaan sih? Emang aku gawang sayang? Ada-ada aja istilahnya. Hehe, Nisa ikut tertawa. Soalnya nggak boleh terlalu vulgar sayang, nanti ditegur editor.
Kan kasihan autornya, mesti revisi ulang, nanti malah lama lagi reviewnya sayang. Daniel bicara mewakili autor. Hahaha, sayang lagi main drama ya, drama banget ngomongnya. Nisa tak bisa menahan gelak tawanya. Udah sayang, ketawa terus nanti sakit perutnya, Daniel mengingatkan. Iya udah sayang, tapi aku bahagia banget. Makasih ya sayangku. Nisa mengamit erat tangan suaminya. Mereka terus berjalan, terlihat mesra tak kalah dengan turis-turis lainnya. Sayang, balik ke kamar yuk, udah capek kelilingnya, rengek Nisa manja. Ya udah kita balik sayang. Daniel langsung mengajak Nisa ke kamar. Brian dan Gea pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Sayang, sholat isya dulu yuk, ajak Nisa pada suaminya yang nampak hendak langsung naik ke kasur. Iya sayang, ayo ambil wudhu dulu. Mereka pun mengambil air wudhu dan langsung menunaikan kewajiban mereka. Setelah selesai sholat, Daniel langsung saja naik ke tempat tidur, namun Nisa sedikit mengomel karena Daniel tidak mengganti pakaiannya. Sayang, kebiasaan ganti baju dulu, nanti baru naik ke kasur. Nggak nyaman kalau tidur pakai celana jeans gitu. Nisa pun mengambil pakaiannya sendiri dan membawanya ke kamar mandi, membuat jiwa usil Daniel keluar. Loh, saya mau kemana? Tanya Daniel. Ganti pakaian di kamar mandi lah. Kok masih nanya? Kok ke sana? Di sini aja. Kenapa? Di sini kan cuma ada kita. Aku kan suami saya. Masa malu sih? Nih, aku buka jeansku. Kenapa malu sama suami sendiri? Kita kan beda. Aku cewek sayang. Biarpun sama suami ada malunya. Kalau sayang ya nggak malu. Orang sayang aja pakai boxer gitu. Nisa tetap menuju kamar mandi, tak menghiraukan perkataan suaminya. Hehehe, istriku ini sekarang malu-malu. Lihat aja nanti, bakal hilang tuh malunya, Daniel berkata pelan. Setelah mengganti pakaiannya, Nisa pun menuju tempat tidur. Daniel menyelimuti dirinya sampai ke atas leher. Nisa yang tidak punya pikiran macam-macam, langsung saja menyibak selimut untuk menyelimuti dirinya juga. Tapi apa yang terlihat? Ternyata Daniel tidak memakai pakaian lagi, hanya tertinggal boxer ketat yang menutupi bagian bawahnya. Ampun deh suamiku ini, ngapain gak pakai baju? Seru Nisa namun tidak bernada marah. Hehehe, biar gampang sayang. Gampang apaan? Gampang apa aja lah sayang. Masa mesti dijelasin sih? Iya, apaan? Orang aku gak tahu. Nisa masih berpura-pura bodoh. Sayang. Daniel langsung menarik istrinya agar mendekat.